Baik, saudara sekalian, kita akan lanjut belajar 10 hukum. Dan hari ini, malam ini, kita akan belajar hukum kedua, jangan menyembah berhala. Nah, baik saudara sekalian, hukum kedua berbunyi, itu terdapat di dalam Keluaran 24 ayat 4 dan 6, dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, itulah bunyi hukum kedua. Dalam pelajaran ini, kerangka pelajaran kita adalah, pertama kita akan belajar apa yang dilarang oleh Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar mengapa dilarang. Dan yang ketiga, janji berkat apa kalau kita menuruti hukum yang kedua ini. Dan sebagai aplikasi, saya akan mengambil pelajaran berhala modern dalam hidup sekarang. Baik, mari kita mulai dengan belajar apa yang dilarang oleh firman Tuhan ini ya. Apakah misalnya yang tidak boleh apa, yang boleh apa, ya, yang tidak termasuk. Kita akan belajar ini. Baik saudara sekalian, apa yang dilarang itu kita kaji, kita telusuri makna di dalam kata-kata Tuhan ini. Dikatakan oleh Tuhan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Apakah ini yang dimaksud adalah patung saja? Kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas ya, di dalam New King James dikatakan thou shall not make any graven image, or jadi bukan hanya patung ya, patung ukiran, tetapi any likeness of anything. Jadi apa saja yang menyerupai ya, menyerupai sesuatu yang di surga. Kalau begitu bukan hanya patung yang dimaksud. Apa yang dilarang oleh Tuhan? Dia bilang jangan bikin graven image, yaitu patung ya, benda 3 dimensi yang menyerupai Tuhan atau benda-benda di langit. Atau kalau begitu any likeness bisa juga gambar 2 dimensi. Atau any likeness juga punya arti apapun pokoknya yang mirip dengan konsep tentang Tuhan ya. Jadi yang dilarang adalah ini. Dan Tuhan bukan hanya sampai di sini, bukan patung, gambar, atau konsep yang dilarang oleh Tuhan, tetapi Tuhan melanjutkan, oh ya, dan kata-kata ini berhala, kata-kata tentang patung, ya, atau apapun yang menyerupai Tuhan, itu kata lainnya adalah berhala. Kita bisa dapati ini di dalam banyak tulisan yang lain, ya, sebab mengatakan patung, gambar, konsep, itu panjang ya. Jadi kata lain untuk hal-hal itu adalah berhala. Imamat 19 ayat 4 firman Tuhan katakan janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan jangan kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi semua dewa-dewa ya, patung-patung, gambar-gambar, konsep-konsep yang tidak sesuai menggambarkan Allah disebut juga berhala ya. Jadi berhala definisinya atau pengganti kata itu patung, ya, gambar dan sebagainya. Berhala definisinya adalah segala yang menyerupai Allah dan dihormati seperti Tuhan. Nah, Tuhan melarang membuat itu dan bukan hanya membuat. Kata Tuhan yang kalimat berikutnya di ayat kelima, jangan kamu sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi ini adalah 2 syarat ya. Jadi gambar bukan salah, patung tidak salah, tetapi bila mana sujud, sembah, ibadah, itu yang Tuhan bilang melanggar hukum kedua. Yang dilarang itu apa saja ya yang nggak boleh disembah. Dilanjutkan oleh firman Tuhan.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di atas di langit. Nah, apapun yang di atas di langit itu bisa surga, ya dalam bahasa King James itu heaven itu bisa langit di atas, bisa langit surga ya. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan adalah jangan kamu bikin berhala yang mirip benda di langit atau di surga. Di surga ada malaikat, jangan nyembah malaikat. Di langit ada matahari, ada bintang dan bulan, jangan sembah yang begitu. Dan ada ayat di dalam Ulangan 4 ayat 19 lebih clear lagi. Supaya jangan menyembah matahari, bulan, dan bintang, dan segenap tentara langit. Ya, jangan engkau disesatkan, sujud menyembah dan beribadah kepada sekalian itu. Nah, kenapa Tuhan begitu jelas sekali, detail sekali dengan semua penjelasan ini? Karena bangsa di sekeliling Israel itu semuanya menyembah berhala. Tuhan mau memilih sebuah bangsa untuk jadi bangsa percontohan. Tuhan mau membuat sebuah bangsa yang istimewa, yang tidak menyembah berhala, dan Tuhan mau mengangkat mereka lebih tinggi dari bangsa yang lain. Itu sebabnya Tuhan begitu detail. Kenapa? Karena segenap bangsa di sekelilingnya penyembah berhala semua. Satu-satunya bangsa di dunia pada zaman itu yang tidak menyembah berhala hanyalah orang Israel. Dan mengapa hukum ini begitu panjang? Kita perlu tahu nanti kalau kita belajar nubuatan, bahwa hukum yang panjang inilah yang paling banyak diubah oleh manusia. Dan bangsa-bangsa di sekeliling juga menyembah dewa matahari ya. Itu orang Mesir menyebutnya dewa Ra. Orang Roma menyebutnya dewa Mitra. Dan dewa Mitra ini mereka sebut juga dewa Sun. Itu sebabnya kebaktian mereka adalah Sunday. Dan kenapa kita perlu belajar ini? Sebab dewa-dewa kuno ini rupanya perlahan-lahan juga berusaha untuk masuk gereja. Di sebelah kanan saya masukkan adalah gambar yang mewakili sebuah contoh bahwa unsur penyembahan matahari itu simbol-simbolnya juga masuk di dalam gereja. Nah, berikutnya kita mau belajar apa yang dilarang lagi selain benda di langit. Tuhan berfirman, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit di atas atau yang di bumi di bawah. Nah, apa saja benda di bumi ini? Ya, makhluk di bumi atau benda di bumi, misalnya manusia, laki atau perempuan, binatang, benda di bumi. Lebih jelasnya ada sebuah ayat di dalam Ulangan 4 ayat 16 dan 17. Ingat saudara sekalian, Tuhan memberi 10 hukum, Tuhan juga memberi banyak penjelasannya supaya kita jangan salah tafsir. Benda di bumi yang dimaksud kita baca ini ya, supaya jangan kamu berlaku busuk membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan ya, yang di bumi, atau berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara. Jadi manusia, burung, binatang itu tidak boleh disembah. Nah, yang dimaksud apa ini? Mari kita coba definisikan dari apa yang kita lihat-lihat di sekitar kita ya, di mana orang berusaha menyembah. Ya, ada saja yang selalu disembah oleh orang-orang di luar Israel. Misalnya, saudara lihat ini, ya. Sorry, saya balik dulu. Ya, manusia misalnya, orang suci. Biasanya orang yang dianggap suci disembah. Binatang, ada sapi, ular, dan lain-lain, biasa disembah juga. Pohon-pohon, bagaimana? Pinus, beringin, ya, pohon yang dianggap angker, biasanya disembah juga ya. Air suci, ya, ada air yang dianggap suci, batu yang dianggap keramat, benda yang disebut pusaka, ada orang yang menjimatkan segala sesuatu yang dikeramatkan ya. Jadi semua yang keramat-keramat, yang dijimat-jimat, inilah yang Tuhan bilang jangan kamu berhalakan apapun yang di bumi. Kemudian apalagi yang dilarang? Tuhan lanjut bilang,
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, di atas, di bumi, di bawah, atau yang di dalam air di bawah bumi. Wah, detail sekali Tuhan kita. Yang dimaksud di bawah air apa? Yang hidup di air kan ikan-ikan, kerang-kerang, makhluk air lainnya. Oh, rupanya orang-orang Mesir, orang-orang Babylon, orang-orang Roma menyembah dewa-dewa ikan juga. Dan saya cantumkan ini di sebelah kanan adalah dewa ikan, namanya Dagon ya. Dewa Dagon disembah oleh orang Filistin. Tetapi ini juga ya topi berbentuk ikan dipakai juga oleh telah memasuki gereja. Kalau di kanan bawah adalah foto kerang di gereja. Ya, rupanya kerang-kerang itu dulu pernah jadi berhala, sekarang juga senang. Ya, orang senang nempel-nempelin begituan ya. Oke, jadi Penyu. berhala. Jadi yang di atas, di langit jangan ditiru, yang di bawah, di bumi jangan, yang di bawah air juga jangan. Jadi Tuhan detail sekali. Nah, sekarang kita mau belajar mengapa Tuhan bilang jangan sembah itu semua. Patungnya, gambarnya, nggak boleh. Mari kita belajar ada dua alasan yang disebutkan dalam hukum kedua ya. Alasan yang pertama karena Allah cemburuan dan Dia akan menghukum. Keluaran 20 ayat 5 dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Sudah perhatikan kata membalaskan kesalahan. Nah, saudara sekalian, membalaskan itu, oke, kenapa Tuhan membalas? Alasannya diberikan juga oleh Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 2, yaitu pembukaan 10 hukum. Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi saya ini penciptamu, udah begitu, saya juga adalah penebusmu, saya pembebasmu, saya udah bayar ongkosnya untuk membawa kamu keluar. Jadi kalau begitu, kenapa Tuhan cemburu? Karena memang Israel itu milik Dia. Nah, kita perlu mengerti membedakan dua istilah ini ya. Cemburu kadang juga di Alkitab di Alkitab menerjemahkan kata iri dengan cemburu. Tetapi yang Tuhan pakai di sini adalah cemburu ya dalam bahasa suami istri. Jadi saya ingin membedakan, saudara perlu membedakan mengapa Tuhan menggunakan kata cemburu. Arti cemburu itu mempertahankan apa yang sudah miliknya. Jadi pantas kalau orang cemburu, kalau memiliki sesuatu, lalu sesuatu itu diambil orang, cemburu. Jadi memang miliknya, itu wajar. Tetapi yang dosa adalah iri ya. Iri mirip dengan cemburu, tetapi ingin memiliki yang bukan miliknya. Jadi bukan haknya. Jadi saudara sekalian, Tuhan menggunakan kata cemburu. Sebab Israel itu sudah dinikahi, dipinang oleh Tuhan. Sudah jadi istri. Tetapi mereka, itu sebabnya Tuhan bilang kamu jangan menyeleweng dengan menyembah berhala lain. Sebab ini saya Allah yang cemburuan. Jadi ini bahasa seorang suami terhadap istri atau istri terhadap suami ya. Nah, kenapa anak ikut dihukum? Di dalam Keluaran 20 ayat 5 dikatakan, ya akan aku Allah yang cemburuan yang akan membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Nah, saudara sekalian, ayat ini seringkali membingungkan sebagian orang. Mari kita belajar. Nah, apa artinya keturunan ketiga dan keempat? Keturunan ketiga itu, ya itu artinya cucu ya. Keempat buyut. Jadi anak cucu buyut, kedua memang tidak disebutkan, tetapi keturunan ketiga, keempat itu artinya orang-orang yang kemungkinan masih hidup ya. Orang-orang zaman dulu umumnya hidup sampai sekitar ya umur 100-an. Jadi mereka pasti umumnya bisa lihat buyut ya sampai buyut. Jadi generasi keempat. Kalau begitu, apa arti dari kata keturunan ketiga dan keempat? Yaitu orang-orang keturunan yang menyaksikan kelakuan salah mereka. Ya.
Jadi penyembah berhala itu perbuatannya akan dilihat oleh anak, cucu, dan buyut. Nah sekarang, apakah Tuhan menghukum semuanya? Kata kuncinya adalah yang saya garis bawahi. Firman Tuhan katakan, saya akan menghukum sampai keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Artinya yang ikut setuju benci Tuhan. Jadi, kalau begitu, firman Tuhan bukan main hukum semua orang tua yang menyembah berhala, anaknya ikut dihukum. Tetapi hanya kalau anaknya ikut-ikutan orang tuanya. Dan prinsip ini tidak bertentangan dan cocok dengan Yehezkiel 18 ayat 20 ya. Dikatakan orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayah dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anak. Jadi saudara sekalian, ayat ini tidak bertentangan dengan hukum kedua. Jadi anak akan menanggung hukuman Tuhan kalau ikut menyembah berhala dari tindakan buyutnya, tindakan kakeknya, tindakan ayahnya. Tetapi bila mana mereka bertobat, mereka tidak akan menanggung kesalahan dari orang tuanya. Alasan kedua kenapa Tuhan bilang jangan menyembah berhala, disebutkan di dalam ayat tersebut, di dalam Alkitab bahwa Tuhan mau mencegah kemerosotan moral. Mari kita baca beberapa ayat, misalnya Mazmur 115, ayat 4 dan 5 dikatakan, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Ya, jadi berhala adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia, punya mulut, punya telinga, punya mata, tapi tidak melihat. Dan apa akibatnya? Mazmur 115 ayat 8 katakan, inilah akibatnya. Ini dalam hikmat Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada kita bahayanya bikin buatan tangan manusia. Ayat 8. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau orang bikin patung yang gemuk, mereka menganggap bahwa gemuk itu bagus. Begitulah jadinya. Kalau mereka buat patung yang bisa kasih hoki, mereka begitulah mereka maunya ya. Uang adalah cita-cita mereka. Jadi Tuhan tahu bahwa orang yang menyembah berhala, moralnya akan merosot mendekati yang mereka buat sendiri. Yesaya 2, 8 dan 9 katakan, negerinya penuh dengan berhala dan mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya, maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Jadi lihat Alkitab meramalkan bahwa penyembahan berhala makin lama makin merendahkan tabiat manusia, makin merendahkan pengendalian diri manusia. Manusia akan makin lama makin rusak. Dia akan bergerak ke bawah, bukan ke atas. Nah, saudara sekalian, jadi kalau Tuhan bilang, aku akan membalaskan, itu bukan Tuhannya kejam. Memang akibat natural dari penyembahan berhala itu akan merusak bangsa atau orang yang menyembah itu sendiri. Jadi hukuman Tuhan itu sebenarnya ada prinsip tabur tuai ya. Itu adalah hukum sebab akibat. Jadi kalau orang yang sering ya ngebut-ngebutan di jalan, kemungkinan dia akan mati. Dan kita bisa juga katakan dia dihukum oleh kenakalannya. Sebenarnya kenakalannya tidak menghukum langsung, tetapi kenakalannya membawa kepada resiko mati. Jadi seringkali Tuhan mengatakan, aku akan membalaskan. Tanpa Tuhan bergerak juga, ya penyembahan berhala akan menurunkan derajat manusia. Ini ada sebuah prinsip besar di dalam Alkitab, prinsip psikologi manusia ya, namanya hukum pikiran. Dengan memandang kita akan berubah. Di 2 Korintus 3:18 terjemahannya agak panjang, tetapi bahasa Inggris di sebelah kanan lebih jelas ya. Kita coba baca di dalam
bahasa Indonesia. Dan kita semua memandang, ya, kata mencerminkan dalam bahasa Inggrisnya memandang. Dan kita semua memandang kemuliaan Tuhan dengan tidak terselubung, ya, dan kemuliaan itu datang dari Tuhan adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi prinsipnya dalam bahasa Inggris lebih jelas, ya, beholding, lalu we are changed into the same image. Jadi prinsip ini adalah sebuah prinsip besar psikologi manusia. Memandang itu bisa juga memikirkan, ya, atau melihat, bisa melihat, bisa memikirkan, bisa mempraktekkan. Dengan mempraktekkan terus-menerus, kita akan diubah menjadi makin serupa, ya, dengan apa yang kita lihat. Itu sebabnya kalau kita menyembah Allah yang suci, murni, benar, penuh kasih, adil, maka kita akan bergerak ke atas. Tetapi bila mana menyembah berhala buatan manusia, ciptaan konsep manusia, maka kita akan diubah menuju ke titik yang lebih rendah. Ini adalah hukum psikologi besar. Baik, saudara sekalian, sebagai rangkuman apa yang telah kita pelajari di hukum kedua, apa yang dilarang oleh Tuhan? Pertama, gambar atau patung atau apapun yang serupa Allah, tetapi yang buatan manusia. Dan yang kedua, untuk dibuat untuk disembah dan dihormati. Dan Tuhan melarang kita untuk membuat dan menyembah benda langit, misalnya matahari. Dilarang menyembah benda di bumi, misalnya manusia suci, hewan suci, benda keramat. Dan dilarang menyembah benda-benda di air, dewa-dewa, ikan, dewa kerang, dewa apapun yang ada di bawah air. Kemudian apalagi yang dan mengapa dilarang oleh Tuhan? Tadi kita telah belajar. Yang pertama, dari sisi Allah, karena Allah itu cemburu, sebab dia adalah suami dari umatnya. Itu sebabnya dia akan menghukum. Dan kita sudah belajar bahwa Tuhan menghukum itu artinya Tuhan tahu bahwa manusia menyembah berhala akan makin rusak, makin merosot kerohaniannya dan fisiknya juga. Dan yang kedua, mengapa dilarang? Ya, karena manusia akan makin merosot. Tuhan sayang kepada kita. Baik, saudara sekalian, kita sudah belajar apa yang dilarang dan mengapa dilarang. Sekarang kita akan belajar janji berkat dari Tuhan kalau menurut. Jadi Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Yang pertama kita baca Keluaran 20 ayat 6. Nah, Tuhan lanjutkan di hukum kedua, katakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Nah, perhatikan kata mengasihi. Seringkali orang Israel salah mengerti. Mereka coba berusaha memahami, mengikuti firman Tuhan, tetapi tanpa kasih. Jadi cuma ikut hurufnya saja, tanpa cinta kepada hukum Tuhan. Jadi Tuhan bilang, siapa yang mencintai aku dan menuruti perintahku, saya akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Tuhan itu murah hati sekali, ya. Jadi kita sekarang tahu bahwa kenapa Tuhan melarang kita untuk menyembah berhala saingan Tuhan. Karena Allah itu kasih. Jadi kita mengerti sekarang kenapa orang Kristen, kenapa umat Tuhan diberikan 10 hukum. Karena Allah itu kasih. Kalau Allah kita adalah Allah yang gampang, Allah yang memanjakan kita, kasih itu akan dihapus, hukum itu akan dihapus. Itu namanya memanjakan. Jadi kita sekarang mengerti bahwa Allah karena dia mau menunjukkan kasih, itu sebabnya dia melarang kita. Dan dia berjanji bahwa semua orang yang bersedia mengikuti hukum Tuhan, Tuhan akan menunjukkan, ya, belas kasihan, kasih setia, berkat kepada semua orang yang menurut. Berkatnya apa? Ulangan 5 ayat 33 katakan, segenap jalan yang diperintahkan, ya, kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup.
Dan perhatikan ini, supaya baik keadaanmu, artinya hidupmu, serta lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Ya, mereka akan menduduki Kanaan, tetapi juga buat kita orang Kristen itu artinya memasuki sorga. Jadi kalau begitu, ikut firman Tuhan atau hukum Tuhan itu, apa berkatnya? Tuhan berjanji bahwa nasib kehidupan keturunan akan berubah, akan lebih baik di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Jadi mungkin kita bertanya, ini 10 hukum kan buat orang Israel. Apa ini berkat untuk orang Israel saja? Mari kita baca Galatia 3:29. Paulus extend hukum ini buat orang Kristen. Kita baca. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kalau begitu, apakah janji 10 hukum itu di-extended kepada orang Kristen? Jawabannya adalah ya, diperluas untuk orang Kristen juga. Baik, pelajaran kita selesai. Saya akan tutup dengan sebuah pelajaran aplikasi ya, yaitu berhala, Molok, dan Baal modern. Nah, saudara sekalian, kita sudah belajar bahwa yang dimaksud oleh Tuhan adalah berhala-berhala ya, yang dulu orang-orang sekeliling Israel sembah. Dan ada berhala modern, berhala mereka yang terkenal, yang paling sering bikin orang Israel tertarik dan jatuh adalah berhala Molok dan berhala Baal. Ya. Nah, saya akan ambil ini sebagai pelajaran untuk Molok dan Baal modern. Baik, saudara sekalian, kita mau belajar apa itu dewa Molok dan dewa Baal. Yeremia 32, 35, dan 36 mencatat, ya mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak lelaki dan perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api, yakni hal melakukan kejijikan ini sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Nah, saudara sekalian, bila mana saudara baca Yeremia 32, ini adalah detik-detik terakhir bangsa Israel dibuang oleh Tuhan ke Babylon. Mereka hancur, musnah, diserang oleh musuh. Jadi, apa yang menyebabkan puncak cemburu Tuhan, yaitu dewa Baal dan Molok. Kalau begitu, mungkin kita bertanya, ini dewa apa ini? Kenapa orang Israel senang sekali sama berhala ini? Ya, saya coba cari di internet dan saya dapati di Wikipedia siapa ini dewa Baal ya. Dewa Baal ini di dalam penggalian arkeologi ditemukan kepingan seperti ini, gambar tentang dewa Baal, dan di Wikipedia dikatakan Baal itu diketahui dari pahatan di limestone ini atau batu kapur ini, itu ditemukan daerah Syria ya, dan digali pada tahun 1932 dari sebuah kuil Baal ya di Akropolis di Ugarit ya, kota yang namanya Ugarit. Dan kalau saudara perhatikan ya, dewa Baal ini selalu membawa sebuah tangkai ya, tangkai tanaman ya, daun-daun. Rupanya dari penggalian ini kita tahu bahwa dewa Baal dan dewa Molok adalah dewa kesuburan dan dewa kemakmuran. Jadi kalau menyembah mereka ini bisa mendatangkan banyak uang, kekayaan. Itu sebabnya orang Israel sering sekali tertarik untuk ikut menyembah mereka. Jadi dewa kesuburan, dewa kemakmuran. Nah, saudara sekalian, apakah ada aplikasi modern pada zaman ini? Dewa apa yang tema apa yang mengandung kemakmuran pada zaman ini? Nah, saudara sekalian, dewa itu bernama teologi kemakmuran ya. Saudara mungkin pernah dengar kata ini, teologi kemakmuran telah masuk gereja ya.
Baik, kita baca di Yakobus 2 ayat 1 sampai 3. Ya, rupanya dewa kemakmuran juga sudah mulai masuk gereja zaman dulu. Sekarang masuknya lebih banyak lagi ya. Yakobus 2 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat 2. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang miskin itu kamu berkata, oh, berdiri saja di sana, atau duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Jadi menghormati orang yang kaya. Nah, apa kata lain untuk ini, saudara sekalian? Ini adalah teologi kemakmuran. Mungkin gereja tidak mengakui bahwa teologi ini sudah mulai masuk di dalam benak anggotanya. Mari kita lihat, saudara sekalian, ini saya dapatkan gambar yang menarik sekali ya. Alkitab keluar uang ya. Jadi di mata banyak orang, sebagian orang, mungkin lebih tepatnya, firman Tuhan adalah sumber keuntungan ya, mau cuan, mau hoki ya. Jadi inilah berhala kemakmuran modern ya. Di mana gereja lebih menghormati si kaya. Ya, orang kaya dapat pujian, dapat kehormatan, dapat kedudukan, jadi anggota kehormatan, dewan majelis, kursi ini, kursi itu, dan diundang sana, diundang sini. Saudara sekalian, tanpa kita sadari bahwa kita sedang mempraktekkan apa yang Yakobus 2 katakan. Berhala kemakmuran modern sedang dipuja oleh gereja. Bagaimana dengan kemewahan? Saudara sekalian, dulu menjadi pengikut Kristus adalah bersedia untuk menderita, bahkan rela untuk miskin sekalipun. Tetapi apa yang hari ini gereja selalu katakan? Ya, mewah, makmur adalah ukuran direstui oleh Tuhan. Satu kali saya bertemu dengan sahabat saya, kita belajar diskusi Alkitab, dan setelah kita mempelajari beberapa doktrin Alkitab, dan dia tahu bahwa, oh, ajarannya salah. Pertanyaan dia yang mengagetkan saya. Tetapi, Pak, saya mau tanya, kalau doktrinnya salah, kenapa gerejanya mewah sekali? Kenapa dia diberkati Tuhan? Jadi ada pemikiran di benak anggota bahwa kalau makmur, ya, mobilnya mewah, gedungnya mengkilap, itu artinya diberkati Tuhan. Jadi saudara sekalian, bukankah ini artinya berhala kemakmuran modern masuk gereja? Ya, dan gereja pada zaman ini lebih sering membicarakan uang, uang, dan uang lebih daripada jiwa, doa, ya, dan pertobatan. Dan banyak orang tua juga bersedia mengorbankan anaknya, walaupun ya kita bilang kita nggak percaya doktrin, teori, doktrin, teologi kemakmuran, tetapi seringkali tanpa sadar kita mengajari anak kita untuk mementingkan tentang kemakmuran lebih daripada firman Tuhan. Firman Tuhan itu nomor 2 lah ya. Jadi saudara sekalian, kita lihat betapa zaman telah berubah. Apa prioritas orang Kristen menurut Alkitab? Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi urutan ke-1 adalah kerajaan Allah, keurutan kedua adalah hal-hal yang duniawi. Memang kita perlu itu. Tetapi gereja modern membalikan semua konsep ini. Ya, gereja modern kira-kira berkata, carilah kekayaan, maka kerajaan surga akan ditambahkan kepadamu. Terbalik, ya walaupun ini tidak dikhotbahkan, tetapi itu telah ya implisit ya tersirat di dalam cara hidup maupun khotbah-khotbah yang kita khotbahkan hari ini. Jadi saudara sekalian, kita lihat bahwa ini adalah berhala modern. Saudara sekalian, banyak lagi berhala yang lain yang mungkin kita bisa pikirkan,
gali, cari dari Alkitab, atau nanti kita diskusikan ya. Sebagai ayat penutup, saya hanya ingin mengutip sebuah ayat dari Rasul Yohanes. Ditulis oleh dia dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Dengan kata lain, berhala modern itu banyak sekali. Saya hanya menyinggung satu, supaya kita mulai berpikir berhala apalagi yang ada dalam hidup kita yang perlu disingkirkan. Baik, terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Sebelum kita masuk dalam tanya jawab dan diskusi, mari kita minta doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk 10 hukum Tuhan. Standar kebenaran yang jelas ditulis di atas batu, disuarakan oleh Tuhan dari langit. Kami tahu itu adalah benar, mulia, kudus, dan penuh dengan berkat. Tetapi kami manusia berdosa dengan pengertian yang terbatas, dengan kedagingan kami yang suka menuruti berhala-berhala yang menyenangkan hati kami. Ampunilah kami. Biarlah dengan pelajaran ini kami makin menyelidiki hati kami, gereja kami, keluarga kami, berhala-berhala yang perlu disingkirkan dari hidup kami. Tuhan, kami akan masuk tanya jawab. Mohon pertolongan Roh Kudus menolong kami untuk memahami lebih dalam. Terpuji nama Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.